Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya pertanyaan yang mungkin sering banget mampir di kepala Anda, entah itu pas lagi bengong di jalan atau mungkin sebelum tidur. Pertanyaannya sebenarnya gimana sih cara ngejalanin hidup ini biar gak salah arah, biar bisa dibilang berhasil gitu. Nah, untuk menjawabnya kita nggak pakai buku self-help terbaru, tapi kita kembali ke sumber yang sangat fundamental, yaitu sekumpulan ayat pilihan dari Al-Quran yang Anda kirimkan. Dan misi kita di sini bukan buat jadi kelas tafsir yang berat ya. Anggap aja kita ini lagi mencoba menyusun puzzle. Kepingan-kepingan puzzle-nya ya ayat-ayat ini. Kita mau lihat, kalau semua ini kita rangkai, gambar besar apa sih yang muncul? Apakah ayat-ayat ini membentuk semacam peta perjalanan manusia? Dari titik start sampai garis finish, lengkap dengan petunjuknya. Tepat, sebuah peta jalan. Dan setiap perjalanan kan butuh titik awal ya. Menariknya, sumber kita memulainya dengan sebuah permohonan yang mungkin Anda ucapkan berkali-kali setiap hari dalam sholat. Surah Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bukan sekedar kalimat pembuka loh, ini adalah fondasi dari segalanya. Ayat ini seolah bilang, langkah pertama dalam perjalanan manusia itu adalah pengakuan. Pengakuan kalau kita ini butuh petunjuk. Kalau kita, nggak tahu jalannya sendiri. Ini bukan doa yang pasif, tapi sebuah permintaan aktif untuk sebuah kompas. Dan yang bikin saya merinding, Al-Quran seolah langsung menjawab permintaan itu. Kita baru aja minta peta, di lembar berikutnya, di awal surah Al-Baqarah ayat 2, langsung dijawab. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Persis. Kitab inilah, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi ada dialog di sini kan? Manusia bertanya, mana jalannya? Dan Tuhan menjawab, ini petanya, ini buku panduannya. Startnya sudah jelas banget. Kita butuh panduan, dan panduan itu sudah tersedia. Oke, jadi kita punya permintaan untuk sebuah peta, dan kita juga sudah diberikan petanya. Tapi peta ini untuk menavigasi apa sebenarnya? Di mana kita berada? Apa nama panggung tempat kita menjalani hidup ini? Sumber kita punya jawaban yang cukup lugas untuk ini. Surah Al-Mulk ayat 2. Ayatnya berbunyi, Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ujian di sini tujuannya bukan untuk mencari siapa yang lulus atau gagal dengan skor kaku. Perhatikan ujung ayatnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi, metriknya bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan popularitas, tapi kualitas perbuatan. Amal terbaik. Ini mengubah segalanya kan? Fokusnya bukan pada hasil akhir yang material, tapi pada proses, pada niat, dan kualitas dari setiap tindakan kita. Jadi ini lebih seperti sebuah panggung pertunjukan di mana kita diminta menampilkan karya terbaik kita. Bukan ruang ujian dengan pilihan ganda. Pertanyaannya bukan benar atau salah, tapi seberapa baik karya kita. Tepat sekali. Dan kita tidak didorong ke atas panggung itu dengan tangan kosong loh. Ayat lain dari surah Al-Insan ayat 2 mendukung ini. Di sana disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk diuji. Faja'alnahu sami'am basira. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kita diberi alat, pendengaran, penglihatan, yang secara lebih luas bisa kita artikan sebagai akal, kemampuan untuk belajar, mengamati, dan memahami. Kita bukan peserta yang buta. Kita sudah dibekali perangkat untuk bisa menampilkan amal terbaik itu. Oke, jadi jelas ya, panggungnya adalah dunia, durasinya adalah hidup dan mati, dan misinya adalah menampilkan perbuatan terbaik. Kita pun sudah dibekali alat untuk itu. Nah, kalau begitu, apa saja aturan mainnya? Apa rambu-rambu di peta jalan ini yang bisa membantu kita agar karya kita ini jadi yang terbaik? Dari ayat-ayat yang Anda berikan, ada beberapa rambu yang sangat menonjol. Yang pertama dan paling fundamental adalah soal perspektif. Kemampuan membedakan mana yang cuma hiasan dan mana yang benar-benar bernilai abadi. Ini soal fokus ya, jangan sampai salah fokus. Ayat dari surah Al-Kahf, ayat 46, sepertinya bicara soal ini dengan sangat indah.
Bunyinya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhatikan deh, ayat ini tidak bilang harta dan anak itu buruk. Sama sekali tidak. Bahkan disebut zina, perhiasan, sesuatu yang indah yang kita nikmati. Tapi kuncinya ada di kata berikutnya, perhiasan kehidupan dunia. Sifatnya sementara. Seperti properti di atas panggung tadi. Kelihatannya megah, tapi itu bukan inti dari ceritanya. Dan bahayanya, kita bisa sangat terpesona dengan propertinya sampai lupa dialog dan peran utama kita. Analogi yang sangat pas, karena ayatnya kemudian memberikan kontras. Tetapi al-baqiyatus sholihat, amal kebajikan yang kekal, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi ada ajakan untuk mengalihkan investasi kita dari yang sifatnya sementara ke sesuatu yang punya nilai jangka panjang, sesuatu yang melampaui panggung dunia ini. Dan menariknya, dalam banyak ayat lain, amal kebajikan ini seringkali bukan cuma soal ibadah personal, tapi justru tindakan sosial, berbagi, menolong, berbuat baik pada sesama. Nah, ini menarik, karena seringkali kita membayangkan perjalanan spiritual itu sebagai sesuatu yang sangat personal, ya kan? Menyendiri, antara kita dan Tuhan saja. Tapi rambu berikutnya di peta ini justru mendorong kita ke arah sebaliknya. Perjalanan ini ternyata sangat sosial, sangat komunal. Betul sekali, ujian Ahsanul Amala itu tidak terjadi di ruang hampa atau di puncak gunung. Ujiannya justru ada di pasar, di kantor, di ruang keluarga, di tengah keramaian masyarakat. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang Anda sertakan itu adalah semacam manifesto dari prinsip ini. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Li ta'arofu, saling mengenal. Bukan saling membenci, bukan saling merasa superior, tujuannya eksplisit sekali. Dan ini adalah ide yang radikal, bahkan untuk zaman sekarang. Sumber ini mengatakan bahwa perbedaan suku, bangsa, warna kulit itu bukan sebuah kecelakaan sejarah atau sumber masalah. Itu adalah sebuah desain yang punya tujuan, agar kita saling belajar, saling memperkaya, saling memahami. Jadi, bagian dari amal terbaik itu adalah seberapa baik kita bisa menavigasi perbedaan ini. Seberapa baik kita bisa membangun jembatan, bukan tembok. Itu bagian dari kurikulum ujiannya. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dalam keragaman ini? Apa alatnya? Alat utamanya adalah keadilan. Ini pilar yang sangat kokoh dalam peta jalan ini. Sumber andali, mengutip surah Al-Ma'idah ayat 8, dan ini adalah salah satu ayat yang paling kuat menurut saya. I'diluhu aqrabulit taqwa. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Lebih dekat kepada takwa. Biasanya kita mengasosiasikan takwa dengan sholat, puasa, zikir. Tapi ayat ini bilang, berlaku adil sebuah tindakan sosial adalah salah satu jalur cepat menuju ketakwaan. Tepat. Ini seperti merobohkan dinding antara ruang spiritual pribadi kita dan ruang sosial publik kita. Ayat ini seolah mengatakan, mau tahu seberapa dekat hubunganmu dengan Tuhan? Coba lihat seberapa adil perlakuanmu terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang tidak kamu sukai. Keadilan di sini bukan pilihan, bukan sesuatu yang kita lakukan saat lagi mood aja. Ia adalah syarat kedekatan dengan Tuhan. Ini mengubah permainan, kan? Perbuatan sosial kita punya bobot spiritual yang luar biasa besar. Wow, jadi rambu-rambunya jelas. Pertama, fokus pada investasi jangka panjang berupa amal baik. Jangan terdistraksi oleh perhiasan duniawi. Kedua, sadari bahwa kita hidup dalam keragaman yang dirancang untuk saling mengenal. Dan ketiga, gunakan keadilan sebagai kompas dalam setiap interaksi sosial, karena itu adalah inti dari perjalanan spiritual kita. Kuat sekali pesannya. Oke, kita sudah punya titik awal, deskripsi arenanya, dan rambu-rambu utamanya. Tapi setiap perjalanan, setiap ujian, pasti ada konsekuensinya, ada garis finishnya. Bagaimana peta jalan ini menggambarkan ujung dari perjalanan kita? Apa yang terjadi setelah pertunjukan selesai? Disinilah konsep akuntabilitas total masuk. Dan sumber ini menggambarkannya dengan cara yang tidak main-main. Puncaknya adalah kesadaran bahwa tidak ada satupun perbuatan kita yang sia-sia atau terlupakan. Semuanya dihitung.
Anda merujuk pada surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat yang pendek tapi dampaknya luar biasa. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kata kuncinya adalah zarrah. Zarah ini sering diartikan sebagai atom ya, partikel debu atau pokoknya sesuatu yang paling kecil yang bisa kita bayangkan. Jadi bahkan perbuatan sekecil debu pun akan diperlihatkan kembali. Tepat. Coba bayangkan implikasi psikologisnya. Ini menghilangkan kemungkinan kita untuk berpikir, ini kan cuma hal sepele. Senyuman tulus ke petugas kebersihan, atau sebaliknya, komentar sinis yang kita tulis di media sosial dalam sepersekian detik, semuanya punya bobot. Semuanya masuk neraca. Ini konsep yang sangat humbling, membuat kita jadi sangat sadar akan setiap pilihan kita. Itu benar-benar mengubah cara kita memandang tindakan sehari-hari. Itu bukan lagi sekedar tindakan, tapi sebuah jejak yang akan kita temui lagi nanti. Betul. Saya jadi ingat, beberapa hari lalu saya terjebak macet parah. Ada mobil yang menyerobot seenaknya. Reaksi pertama saya, terus terang, tidak baik. Umpatan sudah di ujung lidah. Tapi kemudian ayat ini terlintas di kepala. Emosi sesaat yang terasa sepele itu, pikiran negatif itu, punya bobot zarrohnya sendiri. Itu seperti rem internal yang sangat kuat. Mengingatkan kita bahwa bahkan niat dan pikiran kita pun adalah bagian dari amal yang sedang kita kerjakan. Dan konsekuensi dari akumulasi zarah-zarah ini, baik dan buruk, digambarkan dengan sangat nyata kan? Bukan sesuatu yang abstrak. Sangat nyata, sangat indrawi. Kembali ke surah Al-Kahf, di ayat 29-31, digambarkan dua hasil yang sangat kontras. Untuk mereka yang zolim, digambarkan api neraka yang mengepung. Dan jika mereka minta minum, diberi air seperti besi mendidih yang menghanguskan wajah. Gambaran penderitaan yang sangat fisik. Mengerikan sekali. Tapi di sisi lain, untuk mereka yang beriman dan menampilkan ahsanu amala, dijanjikan bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik. Bagi mereka, ada surga Adn, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka memakai perhiasan emas, pakaian sutra hijau, bersantai di dipan-dipan yang indah. Lagi-lagi sebuah gambaran kenikmatan yang sangat fisik dan indrawi. Tujuannya sama, untuk membuat kita sadar bahwa setiap pilihan kecil kita selama di panggung dunia ini akan berujung pada konsekuensi yang sangat nyata dan bisa dirasakan. Jadi, kalau kita rangkum, perjalanan hidup menurut peta ini adalah rangkaian pilihan sadar yang terus-menerus ditimbang. Setiap tindakan, sekecil partikel debu, adalah sebuah investasi yang akan menentukan tujuan akhir kita yang sangat konkret. Tidak ada yang terlewat, semuanya bermuara pada pertanggungjawaban. Jadi, setelah kita menyusun kepingan-kepingan puzzle ini, gambar besar apa yang akhirnya kita lihat? Tampaknya, Al-Quran tidak menyajikan hidup sebagai serangkaian peristiwa acak, tapi sebuah perjalanan yang sangat terstruktur, penuh tujuan. Tepat sekali. Ada titik awal yang jelas. Kesadaran bahwa kita butuh petunjuk, yang dilambangkan oleh doa di Al-Fatihah. Lalu, ada definisi arenanya. Dunia sebagai panggung untuk menampilkan karya terbaik kita, bukan sekadar tempat mengumpulkan harta. Kemudian disusul dengan peta jalannya, yang berisi rambu-rambu super penting. Seperti, bedakan mana perhiasan yang fana dan mana amal yang abadi. Lalu, pahami bahwa keragaman manusia itu sebuah desain untuk saling mengenal, bukan untuk berkonflik. Dan yang paling penting, tegakkan keadilan karena itu adalah jalan pintas menuju Tuhan. Dan akhirnya, ada tujuan akhir yang tidak bisa ditawar. Sebuah titik pertanggungjawaban total, di mana semua pilihan kita, sekecil zarah sekalipun, akan kita lihat kembali hasilnya. Pesan utamanya adalah hidup ini penuh makna. Anda adalah pemeran utama dalam kisah Anda sendiri. Anda sudah diberi naskah panduannya. Dan pada akhirnya, Anda bertanggung jawab penuh atas penampilan yang Anda sajikan. Bukan nasib buta, tapi murni pilihan, tindakan, dan konsekuensi. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang muncul langsung dari ayat tentang zarah tadi. Ini semacam latihan mental yang mungkin bisa mengubah banyak hal. Sebuah pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan sendiri. Pertanyaannya begini,
Jika setiap tindakan, setiap kata, bahkan setiap pikiran Anda yang paling sepele sekalipun sedang ditimbang dan akan Anda lihat kembali suatu saat nanti, bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda merespons email yang menyebalkan dari rekan kerja, cara Anda berinteraksi dengan kurir yang mengantar paket, atau bahkan pikiran yang melintas di benak Anda saat terjebak macet besok pagi?